Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Semarang, Bapak Rusmianto SPD MPD. Yang terhormat Ustaz Abdurrahman bin Khalid Al-Mutohar dari Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 13 dan Bapak Ibu Guru PTN PPD. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, saya Nina Garani Syaroah dan saya Nunda Suta akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulainya acara, izinkan kami membukakan acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dengan sari tilawah. Acara yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Semarang. Acara yang keempat, tausiah dan doa oleh Ustaz Abdurrahman bin Khalid Al-Mutohar dari Semarang. Acara yang kelima, acara yang keenam, performance 6 besar nasyid dan lomba fashion show. Acara yang terakhir, pengumuman lomba dan pembagian hadiah. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini selesai titik tiga juga terus yang masuk ke semua. Pokoknya acara dan sekaligus doa dan doa besok ya sekaligus rambut ya nanti kan diatur sama dikasih Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Aku beriman kepada Allah dan syaitan dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan ketenangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuknya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anak Usia dan Ananda Akai. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga sambutan oleh Bapak Rusmianto, SPB MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan kalimat yang suci dan mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada maju. Allah Awas pada. pada
pada pagi hari ini kita merayakan Maulid Nabi dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sempurna dengan akhlak-akhlak yang akan kita taati. Yang kita hormati dan taati bersama Habib Abdurrahman bin Farid Al-Mutahhar. Selamat datang di SMA Negeri 13. Beliau pengasuh pondok pesantren di Tembalang, Tesen, juga di Kongkong. Di sini. Silakan yang mau mondok, ya, adiknya, nanti kalian kita doakan juga nanti berdiri pondok putri juga nih. Jadi kita doakan bersama. Silakan di Kongkong mana? Dekat ya. Silakan mau mondok ke sana. Yang kami hormati juga ibu bapak guru dan karyawan serta anak-anakku yang saya banggakan. Anak-anakku, mari kita syukuri perayaan Maulid Nabi yang secara dunia dirayakan oleh Pakistan, oleh Turki, oleh banyak negara lah. Indonesia termasuk hari libur nasional itu hari Senin kemarin, tanggal merah. Sebagai bentuk rasa syukur telah lahir Nabi penutup yang akhlaknya mulia, yang perilaku ucapannya dan sebagainya menjadi teladan kita. Pada pagi hari kita kaji itu tentang rasa syukur ini pada ini, mengingatkan kita bahwa mari bersolawat, mendoakan rahmat dan berkah kepada Nabi, nanti jatuhnya ke kita juga berlimpah-limpah. Kita akan diberi rahmat berkah oleh Allah, jadinya 10 kali sekali bersolawat. Dan pagi hari ini semoga kita merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk rasa syukur telah lahir manusia sempurna itu, iman kita bertambah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membanggakan bagi generasi penerus, nomor 1 adalah karakter beriman yang lain nomor sekian. Orang yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti menjadi insan-insan yang cerdas. Itu dulu. Pasti. Ya. Coba muda-muda keren, beriman dan bertakwa. Acara ini adalah acara yang penting untuk kita berintrospeksi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah. Mari kita ikuti dengan baik acara Maulid Nabi, penguatan karakter, menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir tema yang bagus ini dipilih. Silakan kita ikuti dengan khusyuk dan baik. Itu ya anak-anakku ya. Calon apa ini semuanya? Calon ahli surga. Saya doakan di sini semua nanti bisa berkunjung ke Madinah, ke Rodok makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ala nabi amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Kepala Sekolah Pak Rusmianto, Dewan Pengajar yang ada di SMA Negeri 13 ini, hadirin dan hadirat siswa-siswi SMA Negeri 13, calon jamaah haji plus, calon jamaah umroh, calon orang-orang sukses. Nek didongakno amine banter. Saya teringat ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sabwa." Allah itu kagum sama pemuda-pemudi yang tidak memiliki sabwa. Lah, apa maknanya sabwa? Sabwa ini melenceng di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi yang selalu istiqomah di dalam beribadah, di dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah membuat kagum Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada pagi hari ini kita lagi membuat kagum Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kuncinya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita pengen dapat cintanya Allah, maka resepnya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi, maka dapat balasan dari Allah, yuhibbukumullah. Kalian akan dikasih mahabbah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat cintanya Allah, ayat selanjutnya fayaghfir lakum dzunubakum. Akhirnya dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pernah bersabda di depannya para sahabat. Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali apa? Yang tidak mau, yang menolak. Para sahabat bingung, lah kok bisa ada yang menolak mau masuk surga? Akhirnya para sahabat tanya, wahai Nabi, tidak mungkin ada orang yang menolak ketika diajak masuk surga. Akhirnya katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang tidak nurut sama aku, tidak taat sama aku, maka dia menolak. Berarti orang yang tidak nurut sama Nabi ini menolak masuk surga. Lihat kalimatnya, faqad aba. Nabi bilangnya yang tidak mengikuti aku bukan masuk neraka. Tapi saking lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menggunakan kalimat faqad aba. Berarti dia nolak untuk masuk surga. Tapi Nabi tidak mau menggunakan kalimat masuk neraka. Padahal kalau dipahami hadisnya, yang taat sama Nabi masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Tapi saking rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
rahmatnya Nabi kepada kita semuanya, sampai Nabi tidak mau menggunakan kalimat masuk neraka, itu Nabi tidak mau. Makanya sama Nabi kalimatnya dirubah, fakot aba kata Nabi. Berarti kalau kita pengen masuk surga, resepnya harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi itu nanti di akhirat, di hari kiamat, yang paling sibuk itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan dapat syafaat, dapat wewenang memberikan syafaat. Lah bentuk syafaatnya Nabi itu banyak. Di antaranya umatnya yang sudah pasti masuk neraka, sudah di dalam neraka. Jadi semua umat Nabi itu kan pasti masuk surga. Cuma ada yang transit dulu ada di neraka. Ada yang di laundry dulu ada di neraka. Ketika ada umat yang masuk neraka, semua umat Nabi, bahkan semua para Nabi dan umat-umatnya itu diharapkan untuk masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu. Ketika ini sudah ngantri mau masuk surga, ini sudah gembira, sudah lewat Siratal Mustaqim, sudah lewat sirat ya. Sudah lewat, sudah berhasil, tinggal masuk surga. Ternyata surganya ditutup karena Nabi Muhammad belum masuk. Ketika dicari, ternyata Nabi Muhammad masuk ke neraka. Ngapain Nabi Muhammad masuk ke neraka? Mengeluarkan umatnya yang sudah masuk ke neraka. Masuk ke neraka Nabi Muhammad. Kemudian ini orang-orang yang sudah diazab, disiksa oleh Allah dan di neraka dikeluarkan. Akhirnya ini malaikat penjaga neraka, penjaga neraka ini tanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi, tidakkah engkau sisakan satu aja dari umatmu ada di neraka? Lalu mereka maksiat loh ada di dunia itu maksiat. Kenapa kau engkau entas? Kenapa kau dikeluarkan? Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, aku tidak ridho ada satupun dari umatku yang masuk neraka. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. Jadi saking cintanya Nabi sama kita, Nabi itu tidak rela ada satupun umatnya yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ketika kita pengen cinta sama Nabi, kita pengen cinta sama Nabi, pengen punya perasaan cinta sama Nabi, itu tidak cukup kepo, tidak cukup Bapak. Kepo itu tidak cukup, cuma pengen tahu tidak cukup. Harus benar-benar mendalami di dalam pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lah biar bisa kenal sama Nabi gimana caranya? Ya seperti majelis seperti ini. Kita dikenalkan bagaimana sih Nabi Muhammad itu kayak gimana. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan sebab mencintai, asbabul mahabbah, sebab mencintai itu dua. Yang pertama karena kebaikan, dan yang kedua karena keindahan. Mungkin kita bisa cinta sama seseorang karena mungkin akhlaknya baik, punya budi pekerti yang baik, adabnya baik, dermawan, jatuh cinta. Mungkin kita bisa jatuh cinta sama orang lain itu karena mungkin tampan, ganteng, cantik, karena keindahan. Nah dua hal ini ada dalam diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua hal ini ada dalam diri Nabi Muhammad, maka mustahil umat Nabi Muhammad tidak bisa mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu itu orang kalau tidak kenal Nabi tinggal melangkahkan kaki ke masjidnya Nabi melihat Nabi. Kalau tidak kenal Nabi tinggal jalan menuju ke rumahnya Nabi melihat Nabi, nyawang melihat Nabi, langsung jatuh cinta. Lah zaman sekarang kalau tidak kenal Nabi ya datangnya ke majelis seperti ini. Di sekolah diceritakan tentang bagaimana Nabi besar Muhammad SAW, diadakan perkumpulan seperti ini untuk mengenalkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya penyair. Kalau di Indonesia mungkin ahli puisi gitu. Kalau di Arab itu syair, puisi berbahasa Arab.
Nabi Muhammad itu punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sebelum masuk Islam itu pernah masuk ke Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah, karena beliau ini terkenal orang yang ahli syair, orang Arab ini, kalau mereka pengen memuji atau mencaci maki itu nyewa penyair. Dan penyair di sana di Arab itu kaya raya karena bayarannya banyak. Misalnya ahli syair dikasih duit untuk memuji, atau dikasih duit, dikasih uang untuk mencaci maki. Nah, Sayyidina Hasan bin Thabit itu datang ke kota Mekah dalam keadaan belum mengenal Nabi Muhammad, masih tidak tahu. Kemudian kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ada di kota Mekah memanggil Hasan bin Thabit, ya Hasan, aku ini tahu, kita ini tahu kalau kamu ini ahli syair. Kami ada seberapa uang, uangnya banyak, digoda uang ini. Tapi syaratnya satu, kamu buat syair yang mencaci maki Muhammad bin Abdullah, maksudnya Rasulullah. Kemudian katanya Hasan bin Thabit ini orangnya profesional, bukan cuma menerima duit gitu terus bikin syair untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Karena beliau belum kenal Nabi Muhammad, walaupun beliau dikasih uang yang banyak, tapi beliau tidak tergiur. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku menerima uang ini, kemudian aku menggubah satu syair yang mencaci maki Muhammad, sedangkan aku belum pernah melihat Muhammad. Aku belum pernah mengetahui bagaimana Muhammad bin Abdullah. Coba kasih tahu aku di mana tempatnya aku bisa menemui Muhammad. Tak sawang, tak lihat bagaimana keadaannya Muhammad, sehingga aku bisa menggubah satu syair yang mencaci maki Muhammad bin Abdullah. Dikasih tahu alamatnya, kamu datang di jalan ini. Kalau kamu datang di sini, Muhammad bin Abdullah akan lewat di situ. Wes, kamu lihat di situ langsung bikin syair untuk mencaci maki Muhammad. Oke, dibawa uangnya. Setelah dibawa, datang ke alamat yang dikasih sama kafir Quraisy. Ketika sampai di situ, lihat Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dari ujung rambut sampai kakinya, dilihat itu terpesona. Saking indahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pulang, kembali lagi ke orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Bukan bikin syair yang mencaci maki Nabi Muhammad. Uang yang sudah dikasihkan dikembalikan lagi. Kembali. Ini kafir Quraisy bingung. Kenapa kamu tidak mau dengan uang yang segini banyaknya? Padahal cuma bikin syair yang mencaci maki Muhammad. Apakah kamu sudah melihat Muhammad? Orang-orang kafir mengiranya kalau Sayyidina Hasan bin Thabit ini melihat Nabi Muhammad patah benci, padahal tidak. Langsung Sayyidina Hasan bin Thabit membuat syair, tapi bukan mencaci maki Nabi Muhammad, tapi memuji Nabi Muhammad SAW. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khiffati kaffi ala basari khufan ala basari. Ketika aku melihat cahaya dari wajahnya Muhammad bin Abdullah, aku letakkan kedua tanganku ada di depan mataku. Kenapa? Takut buta melihat cahaya yang memancar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Min husni tal'atihi falaysa anzuru minhu illa ala dabri. Saking indahnya Nabi, saking bercahayanya Nabi Muhammad SAW, aku cuma bisa melihat semampuku. Melihat terlalu lama takut buta, langsung menundukkan wajahnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian Sayyidina Hasan bin Thabit masuk Islam. Beliau bersyahadat. Padahal cuma melihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tok jatuh cinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak Nabi Muhammad itu indah. Keindahan semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa Sallallahu Alaihi Wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Semua akhlak, semua keindahan ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit itu pernah mengubah sihir.
Beliau bilang wa ajmalu minka lam taraqatu aini. Keindahanmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat oleh mata. Sayyidina Hasan bin Thabit ini tinggalnya di Mekah. Kalau sudah musim haji, mungkin kita yang pernah umroh, itu kalau waktu umroh di Mekah itu melihat orang dari yang ganteng sampai yang kaya ada, orang yang cuantik sampai yang kaya ada. Lah Sayyidina Hasan bin Thabit ini di Mekah itu melihat orang ganteng ya banyak, tapi kata Sayyidina Hasan bin Thabit, tidak pernah aku melihat orang yang paling indah melainkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ini fisiknya Nabi, rambutnya Nabi itu klimis, tidak pakai kerimbat. Kira kalau ngomong klimiskan rambut itu kan kerimbat tuh. Datang ke salon kerimbat, sampoan, tidak sampoan 2 hari aja rambutnya sudah kayak sapu, rambutnya sudah kasar. Tapi Nabi Muhammad SAW rambutnya klimis. Bentuk rambutnya Nabi gimana? Rambutnya Nabi itu belah 2, tengahnya itu ada jalan, belah 2. Rambutnya Nabi bainal jumati wal wafar, sampai sini. Jangan dibayangkan kita ya yang rambutnya sini. Bayangkan Nabi besar Muhammad SAW. Alisnya Nabi itu seperti huruf nun yang terbalik. Jadi tadi kita baca Maulid Tiba. Dalam Maulid Tiba dikatakan nuniyul hajat. Alisnya Nabi itu seperti huruf nun tapi yang terbalik. Kalau nun gini kan medeni. Lah, alisnya Nabi seperti huruf nun yang terbalik. Tapi sekali lagi jangan dibayangkan kita yang nun terbalik. Ini wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungil fam, dalam Maulid Tiba dikatakan mulutnya Nabi itu mungil, tidak kededen. Mulutnya Nabi mungil, indah. Kemudian alifiyul anfi, hidungnya Nabi itu seperti huruf alif. Alif itu lurus tanpa bengkok, lurus mancung. Sallallahu alaihi wasallam. Brewoknya Nabi itu brewok. Misalnya ini ngikutin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu brewok dan brewoknya Nabi lebat. Sampai kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang lahu baina hadza wa hadza. Brewoknya Nabi itu, jenggotnya Nabi dari sini sampai sini full. Dan hebatnya Nabi itu kalau wudu airnya cuma 1 mut. 1 mut itu satu gini. Mungkin 1 botol yang tanggung 800 mili lah, 800-700 mili. Nabi kalau wudu pakai air 700 mili. Dan wudunya wudu sempurna. 3 kali basuhan, sak sunah-sunahnya, kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, kemudian basuh wajah 3 kali, kemudian basuh tangan 3 kali, sempurna. Kemudian usap kepala sempurna, kemudian usap telinga, kemudian membasuh kaki sempurna, cuma pakai air berapa? 1 mut atau sekitar 800 mili atau 700 mili. Nah kalau kita sampai sananya habis, pakai airnya boros, tapi belum selesai wudunya. Nabi kalau mandi itu 1 sok itu 4 mut, berarti 4 botol mineral itu 800 mili kali 4, 800 itu 700 mili. Itu kalau mandinya juga sempurna. Kalau kita berapa liter? Ya, karena kulitnya Nabi jangan disamakan dengan kulitnya kita. Kulitnya Nabi itu lembut sekali. Sampai katanya salah satu sahabat ketika pernah salaman sama Nabi, katanya sahabat ini, tidak pernah aku menyentuh kain sutra. Ini kain kalau kita kain sutra asli ya. Jangan sarung yang berapa persennya sutra. Sutra asli itu lembut. Tidak pernah aku menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada tangannya Nabi. Tangannya Nabi itu lembutnya luar biasa. Aromanya Nabi, wanginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau lewat di satu tempat, kemudian Nabi
cuma lewat tok. Sehari wanginya masih nempel. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah salah satu sahabat pipinya dipegang sama Nabi. Ya bayangin tangannya Nabi sudah lembut wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Dipegang. Katanya sahabat itu mau wudhu memang takut hilang, tapi tidak mungkin. Aroma wanginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nempel ada di pipinya itu sehari masih wangi. Bahkan sebagian sahabat itu sampai keringatnya Nabi itu kan wangi. Mereka itu kalau mau pakai minyak wangi tinggal menyiapkan botol, kemudian keringatnya Nabi ditaruh di botol, lebih wangi daripada minyak yang kita punya. Kita kalau pakai deodoran, kemudian pakai yang spray, pakai minyak lagi, belum wangi masih. Nabi Muhammad SAW tidak butuh deodoran. Nabi Muhammad tidak butuh pakai minyak wangi, keringatnya sudah wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisiknya Nabi sempurna. Jadi kita kalau mau tidak mencintai Nabi, ya kurang ajar. Fisiknya sudah sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlaknya Nabi luar biasa. Nabi itu waktu pembebasan kota Mekah, Nabi dulu itu waktu dakwah sebelum Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi. Itu dakwahnya sembunyi-sembunyi karena orang kafir Quraisy ini zalim. Nabi kalau dakwah sholat di depan Ka'bah dilempari kotoran, dilempari batu. Mungkin saya kalau dakwah kayak gitu ya pulang, tidak mau dakwah lagi di situ. Tapi Nabi tidak berhenti dakwahnya. Nabi tidak selesai dakwahnya, dilempari batu, dilempari kotoran, ditendang. Nabi itu pernah pakai lidah. Nabi itu kan kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau kita mungkin putih keungu-unguan. Nabi itu putih kemerah-merahan. Nabi itu pernah pakai lidah begini. Dari belakang ada orang Yahudi narik lidahnya Nabi sampai lehernya Nabi itu merahnya luar biasa. Kesakitan. Apa Nabi balas? Bahkan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, mengumpulkan pasukan muslimin sampai banyak yang masuk Islam, akhirnya Nabi Muhammad menuju ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Ketika sampai ke kota Mekah, ini orang-orang kafir sudah takut. Bahkan para sahabat, orang-orang kafir Quraisy sudah mengira ini pasti Muhammad punya kertas. Di kertasnya itu ditulis nama-nama yang dulu pernah mencaci maki Muhammad, nama-nama yang pernah menyakiti Muhammad, nama-nama yang pernah menendang Muhammad, yang melempari batu Muhammad. Pasti akan balas dendam. Mungkin kita kalau disakiti kayak gitu, kita punya pengikut banyak, sudah habis orang yang menyakiti kita. Tapi Nabi Muhammad ketika datang ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah, Fathu Makkah. Sampai di situ orang-orang kafir setelah selesai dibebaskan, semua berhala dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir kumpul, kemudian Nabi pidato. Nabi mengatakan kepada mereka, "Ma tazunnun annani fa'ilun bikum." Apa yang kalian sangka? Apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Mereka ini sudah mikirnya, oh Nabi bakal balas dendam. Nabi bakal balas dendam, bakal menghabisi kita. Kita ini yang mencaci maki. Itu mereka sambil bayangkan dulu itu kami yang mencaci maki Muhammad di sini, kami yang tendang Muhammad di sini, kami yang melempari batu di sini, yang melempari kotoran di sini. Nabi itu pernah di depan Ka'bah sujud, dilempari kotoran unta. Di belakangnya ada Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi, dibersihkan sama Siti Fatimah. Bayangkan kotoran unta. Tapi Nabi marah waktu membebaskan kota Mekah. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, kamu ini Muhammad akhun karim wa ibnu akhin karim. Kamu ini orang yang mulia dan keturunan orang yang mulia. Ya mereka takut. Mereka juga tahu kalau Nabi ini sebenarnya orang yang mulia. Nabi ini tidak pernah berbohong, tidak pernah dusta Nabi. Abu
sebelum masuk Islam pernah waktu ke Romawi, ke daerah Romawi sana, ditanya sama Raja Romawi, bagaimana kamu mengetahui Muhammad bin Abdullah? Karena dia ngaku jadi Rasul. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan dia orang yang tidak pernah berdusta, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang amanah. Kafir Quraisy itu walaupun benci Nabi, walaupun memerangi Nabi, tapi kalau nitip emas, penitipannya ya Nabi Muhammad. Kafir Quraisy itu kalau dari Mekah mau pergi keluar Mekah, bingung, emasnya banyak, emas peraknya banyak, mau dititipkan ke siapa? Ya kan Nabi Muhammad. Padahal manusia Nabi Muhammad, padahal memerangi Nabi Muhammad. Tapi kalau mau keluar kota Mekah dititipkan ke Nabi Muhammad dan tidak kurang sama sekali. Mungkin kita kalau disakiti, ada orang yang nyakiti kita, nitip ke kita, diambil. Kalau mesti kita ketok. Tapi Nabi Muhammad sudah dititip, Nabi Muhammad masih amanah. Dititipkan berapa ya kembali sih. Lah ketika pembebasan kota Mekah, ketika kafir Quraisy mengatakan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Aku kama qala akhi Yusuf, aku akan katakan kepada kalian seperti apa yang diucapkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu waktu kecil dibuang sama saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara. Anaknya Nabi Yakub, Yusuf bin Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Dua saudara seibun dan seayah, yaitu Nabi Yusuf sama Benyamin. Namanya siapa? Yusuf sama Benyamin. 10-nya memerangi Nabi Yusuf. Tidak suka sama Nabi Yusuf, benci sama Nabi Yusuf, dengki sama Nabi Yusuf. Kenapa kok dengki? Kenapa kok benci? Karena Nabi Yusuf ada kedudukan di sisi ayahnya. Dengki. Tidak mau Nabi Yusuf jadi penerus ayahnya. Tidak mau. Akhirnya diajak ke gurun gitu. Niatnya untuk gembala, bilang sama ayahnya. Akhirnya dilepas. Tidak apa-apa, kamu ajak ke gembala boleh. Padahal mau dicelakakan ini Nabi Yusuf. Kebetulan saudaranya Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf yang sekandung tadi, tidak ikut, tidak boleh ikut sama ayahnya, masih kecil. Ketika berangkat, Nabi Yusuf ini mengira saudaraku ini tidak bakal mencelakakan aku. Mereka ini saudara tidak mungkin mencelakai aku. Ternyata Nabi Yusuf dipukuli sampai akhirnya dibuang ke sumur. Saudaranya mengira dibuang ke sumur untuk apa? Biar mati, biar lenyap itu Nabi Yusuf. Setelah dimasukkan ke sumur, ternyata setelah sekian tahun akhirnya diambil oleh orang Mesir. Setelah sekian tahun, puluhan tahun bahkan, jadi bendaharanya Mesir. Yang aslinya budak jadi bendahara Mesir. Setelah jadi bendahara Mesir, di kotanya Nabi Yakub dan anak-anaknya saudaranya Nabi Yusuf, Kanaan, itu mengalami paceklik. Mereka butuh makan, datang ke Mesir memohon kepada Nabi Yusuf. Singkat cerita, mereka akhirnya mengetahui Nabi Yusuf ini adalah saudaranya. Mereka minta maaf. Mereka dalam keadaan mengira Yusuf bakal dendam sama kita. Tapi apa yang dikatakan Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawm. Istilahnya tidak ada balasan untuk kamu, kalian bebas. Nah, yang diucapkan Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawm idhabu fa'antum tulaba. Pergilah kalian itu bebas. Ini akhlaknya yang Nabi dicaci maki, tidak melawan, tidak dendam, karena dendam itu sifatnya setan. Dendam itu apa? Sifatnya setan. Nabi tidak mau memiliki sifat dendam. Dengki Nabi juga tidak mau. Bahkan saking rahmatnya Nabi SAW, ini rahmat kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang kafir. Nabi pernah, ini rahmat kepada sahabatnya juga sama. Orang kafir aja rahmat, apalagi sama
sahabatnya. Nabi itu pernah khotbah di atas mimbar. Mimbarnya Nabi yang dulu sudah diganti sama sahabat dengan mimbar yang baru. Mimbar yang lama ditaruh di belakangnya Nabi, di pojokan, di pinggir mihrab. Ketika Nabi pidato khotbah, kok dengar ada rintihan suara menangis, seperti bayi yang menangis, seperti bayi yang belum menyusu kepada ibunya, nangis. Bukan cuma Nabi yang dengar, para sahabat yang lain dengar. Suara apa ya? Ditengok tidak ada bayi, lihat lagi tidak ada bayi yang nangis. Ternyata Nabi mendengar tangisannya ada di belakangnya Nabi. Siapa yang menangis? Pelepah kurma yang nangis. Pelepah kurma bekas mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menangis dipeluk sama Nabi, ini pelepah kurma. Rahmatnya Nabi sama benda mati juga ada. Dipeluk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada pelepah kurma, ini mukjizatnya Nabi. Wahai pelepah kurma, kamu mau jadi pendampingku ada di dunia atau di surga? Kata pelepah kurma, aku pengen jadi pendampingmu ada di surga. Akhirnya tenang, tidak nangis lagi ini pelepah kurma. Ini rahmat sama benda mati. Tenang lagi, rahmat sama sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah ada salah satu sahabat yang namanya Qais bin Thabit bin Syammas. Itu kalau ngomong suaranya banter ya, tidak pakai mic itu sudah keras. Kan ada orang itu yang suaranya keras, mau bisik-bisik kayak tidak bisik-bisik, suaranya keras. Lah Qais bin Thabit ini suaranya keras. Turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi dari suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah berfirman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi dari suaranya Nabi. Nabi kalau suaranya segini, kalian jangan lebih. Kalau bisa bawahnya. Kemudian Allah berfirman lagi, dan jangan kalian memanggil Nabi seperti kalian manggil kalian sendiri, nama kalian sendiri. Istilahnya kalau kita ada nama Muhammad, kita panggil mat, Lah kalau Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menginginkan ada yang manggil mat itu tidak mau. Manggil Muhammad itu juga tidak mau. Harus ada sandingannya, Sayyidina atau Nabi atau Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya? Apa akibatnya kalau ada orang yang manggil nama Muhammad sama seperti kita manggil teman kita? Konsekuensinya kalau ada suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW, entah batu amalukum, amalnya habis. Dari mulai lahir sampai dia angkat suara, sampai dia manggil nama Nabi Muhammad seperti nama panggilan sesama, amalnya habis. Ini sahabat Qais bin Thabit. Nabi, kalau ada orang yang mengangkat suaranya lebih keras dari Nabi tambah keras suaranya. Karena Nabi takut amalnya sahabat tadi itu habis. Rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Qais bin Thabit ini keras suaranya, dengar ayat itu nangis. Pulang ke rumah, kunci di kamarnya dikunci, tidak mau keluar karena takut amalnya habis. Sahabat itu imannya tinggi ya? Jadi jangan kita berandai-andai coba hidup di zamannya Nabi Muhammad. Jangan. Bisa jadi kalau kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, Abu Lahabnya kita. Bisa jadi juga kita temannya Abu Lahab, nongkrongnya sama Abu, main PUBG sama Abu, main Mobile Legends sama Abu. Bisa jadi pengikutnya Abu Lahab. Sahabatnya Nabi itu saking besarnya imannya, kalau ada panggilan jihad tidak ada alasan A atau B. Lah mungkin kalau kita ada panggilan jihad dari Nabi, alasan banyak. Pilek Nabi, pusing, geliyang, demam,
akhirnya perang dengan Nabi. Tapi sahabat Nabi imannya kuat. Ini sahabat Ges bin Thabit nangis dengar ayat Al-Quran tadi, takut amalnya habis. Ini waktu Nabi kumpul sama sahabat, nyari mana ya Ges? Tidak ada, ini bukan Ges yang bahasa kita ya. Ini guys, bukan Ges itu. Sahabat namanya siapa? Qais. Bahasa gaulnya Ges. Lah Ges ini dicari sama Nabi. Mana Ges bin Thabit ini? Biasanya ada, biasanya kumpul sama saya di sini duduk, dengarkan saya ceramah, dengarkan saya pidato. Akhirnya dicari tahu, datang ke rumahnya Ges bin Thabit. Ternyata rumahnya pun juga kosong, ada istrinya. Tanya sama istrinya, suami mana? Kata istrinya, sudah beberapa hari dia ada di dalam kamar. Dia minta untuk saya kunci kamarnya. Dia tidak mau keluar. Kalau makan pun saya cuma ngasih dari luar pintu. Dia makan dari dalam. Kemudian bilang Nabi nyari dia. Ketika dibuka nangis Ges bin Thabit. Datang ke hadirat Nabi SAW. Kemudian Ges bin Thabit mengatakan, wahai Nabi, yang membuat aku nangis adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan siapa yang mengangkat suara yang lebih dari suara Nabi maka amalnya hangus. Amalnya apa? Hangus. Saya takut amal saya hangus. Lawan suara saya ini keras. Saya takut suara saya lebih dari suara jenengan. Rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan itu ayat turun bukan untuk kamu wahai Ges. Kamu termasuk penduduk surga. Kamu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat bukan untuk kamu. Ditenangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus ditiru. Makanya tadi dibacakan ada di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan untuk kalian. Untuk siapa lagi? Lanjutan ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang tujuannya Allah dan hari akhir. Kalau mau jadi suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Idola yang terbaik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya Nabi itu serba terganteng, teristimewa, terpuji, akhlaknya paling istimewa, tawaduknya rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia. Nabi Muhammad itu orang yang paling istimewa. Tapi Nabi Muhammad saking tawadhunya, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi itu paling gercep, paling apa? Gercep kalau dipanggil sama orang miskin. Kalau ada undangan dari orang miskin sama orang kaya, Nabi itu lebih datangnya lebih awal kalau diundang sama orang miskin. Rendah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikatakan oleh Allah SWT, tawari Muhammad, mau kerajaan seperti Sulaiman atau mau tawadhu? Akhirnya Nabi Muhammad memilih tawadhu. Nabi Muhammad memilih apa? Tawadhu. Tidak mau kerajaan. Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad, dan saya yakin tidak ada yang mau mendoakan, tidak ada yang mau doa seperti doanya Nabi. Ini doa yang paling orang-orang nanti dalam doa ini. Ya mungkin ada yang mau doa. Doanya Nabi apa? Allahumma hdini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumlatil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ada yang mau doa kayak gitu? Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi jumlatil masakin, dan kumpulkanlah aku dalam kalangan orang-orang yang miskin. Rendah hati Nabi. Nabi ini kalau seandainya mengatakan kepada Allah, ya Allah aku pengen kaya, bisa. Tapi rendah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kumpulnya sama orang-orang miskin.
rendah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah sholat, tawadhu'nya Nabi, akhlaknya Nabi. Cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu naik di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, main kuda-kudaan. Tapi kudanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sholat ini Nabi ditunggangi sama Sayyidina Hasan, sama Sayyidina Husain. Para sahabat di belakangnya makmum ya. Nabi lama, rukuknya Nabi lama, sujudnya Nabi lama. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sudah turun. Nabi Muhammad berdiri. Dari rukuknya bangkit, dari rukuknya atau bangkit dari sujudnya. Kemudian para sahabat selesai sholat tanya, wahai Nabi kok lama lagi rukuknya sama sujudnya? Kata Nabi, tadi Hasan dan Husain menunggangi aku. Aku tidak mau mempercepat kesian dia. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi dudukan sama para sahabat. Nabi ditunggangi lagi sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nabi main kuda-kudaan sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Jadi Nabi itu tidak mengenal kata-kata jaim. Nabi tidak. Jaga image tidak ada. Oh Nabi gara-gara Rasul, gara-gara Nabi jaga image. Oh tidak. Nabi tidak pernah jaga image. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditunggangi, para sahabat mengatakan kepada Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, nikmal jamalukum, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan yang kalian tunggangi. Jawabannya Nabi, nikmar rakib Hasan dan Husain. Sebaik-baik yang mengendara adalah Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika kita diceritakan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawadhu'nya Nabi, rendah hatinya Nabi, sifatnya Nabi, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita meniru akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa niru semuanya, ini pelan-pelan. Bisa niru rendah hatinya, tiru rendah hatinya dulu. Bisa niru akhlak adabnya, bagaimana adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiru adabnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adabnya kepada orang yang lebih tua. Nabi pernah bersabda, "Malam yarham shaghira." Orang yang tidak bisa rahmat sama yang lebih kecil, walam yuwakir kabirana, tidak bisa menghormati yang lebih besar, paling samina, maka dia bukan tergolong dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita, suri tauladannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita jadi siswa, ya jadi seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kita jadi guru, jadilah seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berumah tangga, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ada di masyarakat, bagaimana muamalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, buat orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, hendaknya harus mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, cinta sama Nabi atau tidak? Setelah kita mengenal Nabi, ada pengenalan kepada Nabi, harus ada cinta. Ketika ada cinta, harus ada ittiba, mengikuti Nabi. Siap mengikuti Nabi dalam segala perilakunya. Apal maulaya sholat pada maulaya sholli wa sallim dari mana pada barang-barang ya. Maulaya sholli wa sallim Oh
Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa dikasih cinta yang luar biasa oleh Nabi Muhammad. Suara saya sampai habis. Insya Allah dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang kenal balas budi. Nabi Muhammad itu karim. Karim itu siapa? Karim itu ila akramtahu ma'aktahu. Kalau kamu muliakan, kamu akan dijadikan raja. Kita kalau pengen jadi orang yang mulia ya gitu kan. Dan Nabi Muhammad itu orang yang pintar balas budi. Yang kita ngasih satu dibalas 10 kali sama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendoakan Nabi Muhammad SAW. Tapi angkaan ibadatihim wa bina husna bi hurmati ma'amilina bi tariqatihim wa mu'abadihim min al-bidayah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam alhamdulillah amin. Dimaafi yang banyak ketika saya ada salah dalam ucapan atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman bin Khalid. وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأرسلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع الخلائق فارحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدرسنا. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء توبته ذنوبك وسترت برداء المغفرة عيوبك. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوانا منعهم الله والوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا